Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu tajwid. Saya sendiri dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya yang pertama Hafid Aprul Albar, kemudian yang kedua ada Mbak Putri Nur Farjiah, dan yang ketiga ada Mbak Sri Sumarti. Saya mewakili kelompok 5 untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang tema yang ketujuh, yaitu tema mim dan nun bertasydid. Sebenarnya mohon maaf kalau suara saya kurang jelas karena saya juga sedang pilek. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika suara saya kurang jelas. Jadi penjelasan saya kurang maksimal. Oke, langsung saja dari pertama itu asal mula. Asal mula nun bertasydid dan mim bertasydid. Yang pertama itu ada nun bertasydid. Nun bertasydid itu berasal dari dua huruf nun, ya kan? Ada nun sukun dan yang satunya itu ada nun yang berharokat. Nah, kemudian nun yang sukun itu dipadukan dengan nun yang berharokat. Nah, kemudian terbentuklah satu huruf yang bertasydid. Kemudian mim bertasydid pun sama seperti itu. Mim bertasydid itu berasal dari dua huruf mim. Yang pertama huruf mim yang sukun dan yang kedua huruf mim yang berharokat. Kemudian kedua mim tersebut dipadukan, nah, maka terbentuklah satu huruf yang bertasydid. Itu menurut Mahmud An-Najjar dari buku yang berjudul Hidayatul Mustafid halaman ke-36 yang diterbitkan oleh Pustaka Alwiyah Semarang. Nah, nun dan mim bertasydid itu kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan gunnah. Nah, apa sih itu bacaan gunnah kan? Bacaan gunnah itu adalah kalau dalam arti itu gunnah itu artinya mendengung kan? Nah, dengung atau mendengung. Kalau bacaan dengung itu berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung gitu. Nah, dengung sendiri itu artinya apa kan? Nah, dengung sendiri itu adalah suara yang keluar dari pangkal hidung. Biasanya kalau gunnah itu panjangnya dengungnya itu selama satu alif atau 1,5 alif atau apa ya, 2 harokat atau 3 harokat. Nah, langsung saya contohkan saja dari nun yang bertasydid dulu. Nun yang bertasydid yang pertama itu ada di surat Al-Humazah ayat yang ke-8 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha 'alaihim mu'sadah. Dilafal innaha, nah, terdapat nun yang bertasydid, maka harus dibaca hunnah atau dengung. Dengungnya tadi di pangkal hidung. Innaha alaihim mu'sadah. Mungkin teman-teman juga udah tahu dengungnya. Innaha harus panjangnya itu minimal lah 2 harokat atau 1 alif. Tuh. Kemudian contoh yang kedua surat An-Nas ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Dilafal al-jinnah dan wan nas. Itu sama harus dibaca dengung juga. Kemudian di surat Al-Kautsar ada juga dilafal innanya gitu. Dan sebenarnya di Al-Quran pun juga masih banyak, tidak cuma di surat-surat ini saja. Kemudian langsung ke contoh yang mim sukun, dengungnya seperti apa. Sama
Untuk mim sukun sendiri juga harus dengung di pangkal hidung. Seperti di contoh sini di presentasi kami ada di surat Al-Fil ayat yang kelima yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, seperti itu. Di lafal ma'kulnya itu ada mim pada tasydid. Maka harus gunnah atau harus dengung selama satu alif atau dua harokat minimal gitu. Ka'asfin ma'kul. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di surat At-Tin ayat yang kelima di lafal summa. Di summa tersebut juga harus baca itu summa itu. Harus dengung juga selama satu alif atau dua harokat. Kemudian di surat At-Tariq pun sama, dengungnya di lafaz lamma itu yang berwarna kuning. Lamma 'alaiha hafid. Nah, itu harus dengung juga karena itu bacaan gunnah itu. Dan untuk bacaan mimbar tasydid ini juga banyak sekali di Al-Quran. Tidak cuma ini doang, ini cuma sebagian yang kami contohkan gitu. Nah, dari penjelasan kami ini dapat disimpulkan bahwa itu bacaan nun dan mim bertasydid itu adalah dari rangkapan dua huruf, yaitu huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua itu berharokat. Nun atau mim sukun yang bertemu dengan huruf nun atau mim yang berharokat gitu. Nah, nun dan mim bertasydid itu kalau di ilmu tajwid itu kan dinamakan hunnah. Tuh. Yang wajib bacanya dengung. Dengungnya selama satu alif atau dua harokat. Itu. Mungkin dari tema ini kami menjelaskan sampai seperti ini saja, cukup sepertinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah membaca dalam membacakan contoh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.